Halo Bapak dosen, halo teman-teman semua. Kami dari kelompok B6 ingin mempresentasikan laporan tugas lab 3 yang berjudul Monitoring Suhu dan Kelembapan di dalam serta luar ruangan berbasis IoT, mata kuliah Internet of Things plus Lab. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok B6 yang pertama ada Ricky Setiawan dengan NIM 2005541061. Yang kedua ada Ricardus Febrianto Dembi dengan NIM 2005541064. Dan yang terakhir saya sendiri KD Ujaya Kusumayasa dengan NIM 2005541065. 1. Pendahuluan. Internet of Things atau IoT adalah salah satu tren baru di dalam dunia teknologi yang kemungkinan besar akan menjadi salah satu hal besar di masa depan. IoT merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. IoT dapat menggabungkan antara benda-benda fisik dan virtual melalui eksploitasi data dan kemampuan berkomunikasi. Sederhananya, dengan IoT, benda-benda fisik di dunia nyata dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dengan menggunakan bantuan jaringan dan internet. Monitoring suhu dan kelembapan merupakan salah satu inovasi yang sedang hangat di ranah teknologi saat ini, di mana penerapannya sangat membantu manusia dan memudahkan manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di dalam sektor rumah tangga, peternakan, maupun industri. Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis. Perairan yang hangat di wilayah Indonesia sangat berperan dalam menjaga suhu di daratan tetap konstan, dengan rata suhu 28 derajat Celcius di wilayah pesisir, 26 derajat Celcius di wilayah pedalaman dan dataran tinggi, serta 23 derajat Celcius di wilayah pegunungan. Pada musim kemarau, hampir seluruh daerah di Indonesia tidak diguyur hujan secara terus-menerus, menyebabkan terjadinya peningkatan suhu. Hal ini berpotensi menyebabkan tubuh merasa kepanasan saat berada di dalam maupun luar ruangan. Pengawasan terhadap suhu dan kelembapan merupakan monitoring untuk melihat suhu secara langsung, sehingga ketika musim kemarau kita dapat mengetahui berapa nilai suhu dan kelembapan di dalam maupun luar ruangan. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu sistem penyampaian informasi yang secara otomatis dapat memonitor suhu dan kelembapan ruangan secara langsung serta mentransmisikan datanya secara otomatis dan praktis. Monitoring suhu dan kelembapan dalam satu server menggunakan website thingspeak.com dan dapat diakses semua orang dengan cepat dan mudah, yang nantinya data akan ditampilkan dalam bentuk grafik. Karena keterbatasan waktu, dasar teori akan saya jelaskan secara singkat. Ada yang pertama, Internet of Things. Internet of Things atau IoT adalah sebuah sistem yang terdiri dari berbagai device atau perangkat seperti computational device, mechanical, dan juga perangkat digital yang dimana setiap perangkat memiliki unique identifier atau UIDs, juga memiliki kemampuan untuk mengirimkan data melalui jaringan khusus seperti LoRaWAN ataupun internet biasa tanpa perlu bantuan manusia. B. Node MCU ESP8266. Node MCU adalah sebuah board elektronik yang berbasis chip ESP8266 dengan kemampuan menjalankan fungsi microcontroller dan juga koneksi internet atau Wi-Fi. Terdapat beberapa pin I atau O sehingga dapat dikembangkan menjadi sebuah aplikasi monitoring maupun controlling pada proyek IoT. Node MCU ESP8266 dapat diprogram dengan compilernya Arduino. Menggunakan Arduino IDE, bentuk fisik dari Node MCU ESP8266 terdapat port USB atau mini USB sehingga akan memudahkan dalam pemrogramannya. Kemudian C. Sensor DHT11. Sensor DHT11 adalah salah satu jenis sensor yang banyak digunakan pada proyek berbasis Arduino. Sensor ini memiliki keunikan yaitu dapat membaca suhu, temperatur, ruangan, dan kelembapan udara atau humidity. Sensor ini dikemas dalam bentuk kecil dan ringkas serta harganya terjangkau. Bisa dilihat pada gambar kedua adalah modul dari sensor DHT11. Kemudian thingspeak.com. Thingspeak.com merupakan platform Internet of Things di bagian cloud di mana kita dapat mengirim atau menerima suatu data dengan protokol komunikasi HTTP dan juga dapat menampilkan nilai data melalui dashboard gratis yang diberikan. ThingsSpeak dapat digunakan untuk mengaplikasikan sensor logging, location tracking, dan lain-lain. Dalam arti lain, ThingsSpeak merupakan sebuah platform IoT yang mampu digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisa, memvisualisasikan, dan bertindak sesuai data dari sensor atau aktuator,
seperti Arduino, Raspberry, dan perangkat keras lainnya. Elemen utama pada aktivitas TeamSpeak adalah channel yang berisi data field, location field, dan status field. Dan yang terakhir, Arduino IDE. Arduino IDE adalah software yang digunakan untuk membuat sketch pemrograman, atau dengan kata lain, Arduino IDE sebagai media untuk pemrograman pada board yang ingin diprogram. Arduino IDE ini berguna untuk mengedit, membuat, mengupload ke board yang ditentukan, dan mengcoding program tertentu. Arduino IDE dibuat dari bahasa pemrograman Java yang dilengkapi dengan library C atau C++ wiring yang membuat operasi input-output lebih mudah. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rancangan desain perangkat. Kali ini pada blok diagram di sini dapat kita lihat bahwa modem MCU di sini berperan sebagai controller, di mana ketika modem MCU di sini dinyalakan, maka sensor akan mendeteksi suhu dan kelembapan di sekitarnya. Jika suhu dan kelembapan sudah terdeteksi, maka akan kembali ke modem MCU dan akan dikirimkan ke TeamSpeak sebagai penampil atau outputnya. Pada TeamSpeak akan ditampilkan grafik sesuai titik dan akan menampilkan suhu dan kelembapan setiap 15 detik perubahannya, baik naik maupun turun. Oke, untuk selanjutnya untuk fungsi perangkat, di sini dapat kita lihat pada wiring diagram. Di sini terdapat breadboard, modem MCU ESP8266, sensor DHT11, dan kabel jumper serta kabel micro USB. Pada breadboard di sini berfungsi sebagai papan sementara karena di sini dapat sebagai rangkaian tanpa menyolder. Untuk modem MCU-nya sini berperan sebagai monitor atau controller pada rangkaian yang sudah dijelaskan pada blok diagram di sini. Untuk selanjutnya ada sensor DHT11. Sensor ini sebagai sensing objek yang suhu dan kelembapan di sekitar. Jadi dia akan menangkap suhu dan kelembapan di sekitar. Selanjutnya ada kabel jumper di sini sebagai penghubung, dan yang terakhir ada micro USB sebagai penyalur daya dan transfer data. Oke, selanjutnya untuk komponen-komponen yang diperlukan, yang pertama yaitu node MCU ESP8266, kemudian breadboardnya, papan, kemudian kabel jumper, dan yang terakhir dua node MCU sebagai sensor. Jadi di sini kita mensimulasikannya sebagai dalam ruangan dan juga luar ruangan, indoor dan outdoor. Jadi nanti kita bisa melihat dua suhu yang berbeda. Oke, langsung saja kita rangkai. Oke, seperti ini mungkin untuk rangkaiannya ya. Langsung saja kita masuk ke selanjutnya. Oke, dapat kita lihat berikut merupakan codingan dari rangkaian yang telah kami buat. Di sini kita menginput TeamSpeak sebagai library, kemudian secret.h sebagai WiFi dan APK-nya. Jadi APK ini kita bisa lihat di
akun kita ya. Jadi di akun ThinkSpeak-nya. Di situ juga terdapat ID sama alamatnya. Kemudian ini nama dari hotspotnya ya atau WiFi. Terus kemudian ini adalah passwordnya. Oke, lanjut. Ini library dari ESP8266. Kemudian ini library dari DHT. Nah, di sini untuk pin dari DHT yang pertama, karena kita menggunakan DHT 11-nya 2 buah, maka terdapat untuk inputnya ada di D2 sama di D3 dari pin not MCU-nya. Kemudian lanjut. Di sini terdapat 2 ya untuk begin-nya. Kemudian untuk void loop-nya set ke bawah. Nah, di sini karena DHT11 itu sebagai sensor suhu dan kelembapan, maka juga terdapat 2 indikator suhu dan kelembapannya. Bisa kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi dalam ThinkSpeak tersebut kita bisa melihat suhu dan kelembapannya berapa nilainya, bisa naik atau turun, dan untuk delay-nya itu setiap 15 detik sekali, dan itu batas maksimal untuk yang trial ya, yang uji coba di ThinkSpeak-nya. Oke, langsung saja kita masuk ke selanjutnya. Oke, ini merupakan hasil dari ThinkSpeak-nya. Jadi pertama kita buat masuk ke ThinkSpeak, kemudian kita ke channel, kemudian my channel ya. Tapi setelah habis itu klik new channel. Setelah masuk ke ThinkSpeak, diharapkan untuk daftar terlebih dahulu ya, agar memiliki akun seperti ini. Kemudian kita langsung masuk saja. Ya, ini merupakan hasil uji coba barusan. Kita setting, kita clear, kita buat ulang agar kita tahu datanya seperti apa. Oke. Kemudian kita ke private view. Kita compile ulang. Nah, kosong seperti ini. Setelah itu kita tunggu. Nah, akan muncul titik seperti ini, titik awalan. Maka ini sama ya. Jadi di sini suhu dari sensor yang pertama, ini output dari kelembapan yang sensor pertama, ini yang kedua, ini yang kedua. Nah, dia akan naik untuk yang kedua berapa derajat suhunya, yaitu 29. Sedangkan di sini tab kelembapannya bernilai 61. Kemudian ini jarak antar titik ke titik yaitu 15 detik. Jadi setiap 15 detik dia akan menulis hasilnya seperti ini. Dari 28,9 turun jadi 28,8, dan ini masih tetap. Kemudian saya coba naikkan suhu untuk yang sensor kedua. Kita tunggu. Nah, di sini terdapat perubahan dari 29,8 meningkat menjadi 29,9 untuk suhu yang kedua. Di sini pun untuk kelembapannya dia menurun dan turun lagi, dan di sini langsung berubah menjadi 32,6.
Di sini saya simulasikan yang di luar di sebelah laptop. Jadi di situ suhunya lumayan panas. Maka di sini akan menjadi peningkatan, ya ini 35 ya. Bisa kita lihat. Sedangkan untuk yang suhu pertama justru malah menurun. Jadi 28 dari ke atas ke bawah. Seperti itu. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih.